Sudah bukan rahasia lagi bahwa PMO bisa saja menjadi masalah yang kompleks dan akan sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk mengatasinya. Kecanduan PMO dapat menimbulkan masalah serius bagi kebanyakan pria, mencakup dampak fisik, mental, dan sosial. Terlalu sering terlibat dalam PMO dapat menyebabkan disfungsi ereksi, karena respon fisik terhadap rangsangan nyata terganggu oleh stimulasi visual palsu dari apa yang kita tonton. Selain itu, kecanduan ini seringkali berdampak pada motivasi dan energi, menguras waktu yang dapat dialokasikan untuk aktivitas lain yang tentunya lebih bermanfaat. PMO juga dapat menyebabkan perubahan pada otak dengan meningkatkan ketergantungan pada pelepasan dopamin, mengganggu keseimbangan neurokimia otak, dan menyebabkan masalah psikologis. PMO bisa juga menjadi cara yang tidak sehat bagi seseorang untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Ini karena aktivitas tersebut memberikan sensasi kenikmatan sementara, tetapi tidak menangani akar masalah emosional. Seiring waktu, kecanduan ini dapat meningkatkan risiko isolasi sosial, di mana seseorang lebih memilih aktivitas tersebut daripada berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, PMO dapat menjadi suatu bentuk pelarian yang tidak sehat dari masalah emosional, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Alasan mengapa seseorang bisa sangat sulit untuk lepas dari PMO, yaitu yang pertama, dopamin dan rangsangan otak. Sederhananya, dopamin adalah zat kimia dalam otak yang memberikan perasaan senang atau kenikmatan. Ketika seseorang terlibat dalam PMO, aktivitas ini akan merangsang pelepasan dopamin secara berlebihan, yang tentunya menciptakan sensasi kenikmatan intens. Masalahnya timbul ketika otak terbiasa dengan tingkat dopamin yang tinggi akibat PMO yang terus berulang. Ini mirip dengan situasi ketika seseorang terbiasa dengan zat adiktif, seperti narkoba atau alkohol. Seiring waktu, untuk merasakan sensasi kenikmatan yang sama, otak membutuhkan lebih banyak dopamin. Ketergantungan pada tingkat dopamin ini dapat berbahaya karena dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan kenikmatan dari aktivitas sehari-hari yang lebih sehat. Dengan kata lain, seseorang mungkin mulai kehilangan minat pada kegiatan lain yang seharusnya memberikan kebahagiaan, seperti hubungan sosial, pekerjaan, atau hobi yang awalnya terasa menyenangkan, namun setelah mengenal PMO, hobi tersebut malah terasa membosankan. Ketika otak menjadi tergantung pada PMO sebagai sumber utama dopamin, hal ini dapat merugikan keseimbangan mental dan emosional seseorang. Peningkatan ketergantungan ini juga dapat membuat individu sulit untuk menghentikan kebiasaan PMO, bahkan ketika mereka sudah menyadari dampak negatifnya. Oleh karena itu, ketergantungan pada tingkat dopamin tertentu dapat menjadi permasalahan yang serius. Yang kedua, kebiasaan. Ketika kecanduan PMO menjadi kebiasaan, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam menghentikannya, bahkan ketika dirinya menyadari kebiasaan ini akan memberikan dampak negatif. Ini dapat mengarah pada siklus yang sulit diputus, yang menciptakan risiko terus-menerus terlibat dalam perilaku yang merugikan, karena dapat merusak kesehatan mental, fisik, dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebiasaan ini penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengubah pola perilaku yang sangat merugikan ini. Yang ketiga, aspek psikologis. Mungkin ada beberapa dari lo yang menggunakan PMO sebagai alat untuk mengatasi stres, kecemasan, atau mungkin masalah emosional lainnya. Karena seringkali seseorang mencari kenyamanan atau pelarian dalam PMO sebagai respons terhadap tekanan hidup atau perasaan tidak nyaman. Aktivitas ini dapat memberikan pengalaman sementara dari kenyamanan atau kepuasan, sehingga menjadi cara seseorang untuk mengatasi ketidakpastian atau mungkin ketegangan emosional. Inilah yang membuat seseorang merasa sulit untuk lepas dari kebiasaan ini, karena ia mungkin merasa kehilangan alat untuk mengatasi stres atau kecemasan yang dirinya hadapi sehari-hari. Ini bisa menciptakan kekosongan emosional dan menimbulkan perasaan tidak mampu mengelola beban psikologis tanpa bantuan PMO. Bahayanya terletak pada potensi tergantung secara emosional pada kegiatan yang tidak sehat dalam jangka panjang. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan siklus ketergantungan yang sulit diputus,
karena individu mungkin merasa sulit untuk mencari alternatif yang efektif dalam menghadapi tantangan emosional mereka. Yang keempat, tingkat motivasi dan keinginan untuk berubah. Jika seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk mengubah kebiasaan PMO, kemungkinan besar mereka akan kesulitan keluar dari lingkaran kecanduan ini. Motivasi ini bisa muncul dari pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif dari kecanduan PMO terhadap kehidupan pribadi dan hubungan yang dimiliki. Ketika seseorang menyadari betapa merugikannya kecanduan ini, tentunya hal ini bisa menjadi pendorong yang kuat untuk mengambil langkah-langkah menuju perubahan yang positif. Dalam usaha melepaskan diri dari kecanduan PMO, kurangnya dukungan sosial dan pemahaman dapat menjadi tantangan yang signifikan. Tanpa dukungan dari teman ataupun keluarga, mungkin akan membuat diri kita merasa sendiri dan kurang termotivasi untuk membuat perubahan yang positif. Dukungan dan penerimaan dari orang-orang terdekat dapat memberikan kekuatan tambahan. Maka dari itu, mari ciptakan lingkungan yang saling mendukung dan saling mendorong untuk terus maju ke arah yang lebih positif. Dengan adanya channel YouTube ini, gue harap bisa menjadi tempat untuk saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan saling memotivasi satu sama lain menuju perubahan yang jauh lebih positif. Semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.